Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semuanya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berdoa mudah-mudahan wabah pandemi corona segera berakhir, ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen, ya, yang akan saya jelaskan kepada peserta didik, di mana ini disampaikan pada belajar kimia daring tanggal 21 Oktober 2020. Baik, ini adalah kegiatan eh, guru kimia di acara simposium guru IPA tingkat nasional, ya, yang diadakan beberapa bulan yang lalu sebelum pandemi. Next. Baiklah, sebelum belajar kita menundukkan kepala sejenak, berdoa agar dalam belajar ini kita ada dalam kelancaran, kemudian juga agar dalam belajar ini kita diberikan kemudahan dan diberkati. Berdoa mulai. Robi jidni ilma, warjukni fahman, waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.4, membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Next. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami pengertian ikatan kovalen. Yang kedua, siswa dapat membedakan ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Itu ada 3 tujuan pembelajaran, ya. Kali ini yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, apa sih yang disebut dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen sering disebut juga dengan ikatan homopolar. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama elektron oleh dua atom yang berikatan. Atau ikatan kovalen biasanya terjadi antara atom non-logam dengan atom non-logam melalui penggunaan bersama pasangan elektron, biasanya menggunakan notasi titik elektron atau dikenal dengan struktur Lewis, ya. Lanjut. Masih tetap konsen, masih tetap memperhatikan video ini, ya. Berikutnya pembagian ikatan kovalen itu dibagi dalam 3 jenis, ya. Ini berdasarkan ikatannya. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal adalah suatu ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Sedangkan ikatan kovalen rangkap 2 adalah suatu ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama dua pasang elektron. Dan ikatan kovalen rangkap 3 adalah suatu ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama 3 pasang elektron. Awas diingat, ya, itu kuncinya. Contoh ikatan kovalen tunggal. Ya, saya contohkan di sini. Cl, ya, bereaksi dengan Cl atau Cl berikatan dengan Cl. Ya. Kita lihat bahwa Cl dikelilingi oleh titik yang berwarna kuning sebanyak 7. Itu adalah elektron valensi dari Cl.
ya. Kemudian direaksikan dengan Cl yang dikelilingi oleh titik sebanyak 7 buah. Kalau tadi berwarna kuning, sekarang berwarna hijau muda, ya. Jadi 7 ya elektron valensi dengan 7 elektron valensi berarti untuk mencapai stabil, untuk mencapai struktur oktet sama-sama kekurangan 1 elektron. Dari hasil berikatan akhirnya membentuk ikatan kovalen pemakaian elektron bersama, yaitu Cl yang memiliki elektron valensi 7 ya meminjam kepada Cl yang memiliki elektron valensi 7 yang berwarna hijau muda, begitupun yang kuning. Jadi, yang tadinya 7 karena meminjam atau menggunakan pasangan elektron secara bersama menjadi 8 untuk Cl yang sebelah kiri, kemudian untuk Cl yang sebelah kanan juga menjadi 8. Berarti sama-sama stabil, sama-sama seimbang. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen. Jadi pemakaian elektron bersama. Nah, jika diuraikan dalam bentuk struktur Lewisnya, maka ya kalau Cl yang berwarna kuning kita lambangkan dengan titik, kemudian berikatan dengan Cl ya yang dikelilingi oleh struktur Lewis yang berwarna hijau dilambangkan dengan X. Kemudian setelah terjadinya ikatan kita lihat ya, terlihat X itu punya Cl sebelah kanan tetapi dipinjam oleh Cl yang sebelah kiri ya. Kemudian tanda titik kuning ya, itu punya Cl sebelah kiri dan dipinjam oleh Cl yang sebelah kanan. Tetapi mereka dalam hal ini adalah sama-sama mencapai struktur oktet dengan saling meminjam, dengan pemakaian elektron bersama-sama. Demikian lanjut. Nah ini gambarannya ya, kalau saya perjelasnya. Jadi klorin dengan klorin membentuk dia Cl2 ya. Bisa kita lihat di sini. Dalam sebuah irisan ada yang berbentuk titik, kemudian juga ada yang berbentuk seperti halnya bintang, begitu kalau kita lihat. Nah, disitulah sebetulnya interaksi yang terjadi antara Cl yang sebelah kiri dengan Cl yang sebelah kanan. Cl yang sebelah kiri ketika tidak meminjam kepada Cl yang sebelah kanan tidak mencapai struktur oktet, begitupun yang sebelah kanan kalau tidak meminjam yang ke sebelah kiri tidak mencapai struktur oktet. Jadi setelah terjadinya ikatan saling menyempurnakan, ya, saling membentuk ikatan yang stabil dengan mencapai struktur oktet. Lanjut. Ikatan kovalen tunggal pada HCl. Ya. Atom H dengan nomor 1, dengan nomor atom 1 dia memiliki elektron valensi 1. Berikatan dengan Cl memiliki nomor atom 17 jika diuraikan dalam konfigurasi elektron 287, berarti elektron valensinya 7. Jadi Cl dikelilingi oleh 7 elektron valensi. Ya. Ketika berikatan, ya, Cl yang tadinya punya 1 akan meminjam, ya, Cl yang tadinya punya 7 akan meminjam kepada hidrogen yang memiliki 1. Begitupun hidrogen akan saling meminjamkan. Terjadilah ikatan HCl. Nah, karena hidrogen dengan HCl yang punya hidrogen dipinjam oleh Cl1, yang punya Cl dipinjam oleh hidrogen 1, maka di situ terdapat satu pasang. Kalau terdapat satu pasang, jika kita tarik garis ya, maka itu akan membentuk satu garis. Makanya disebut ikatan kovalen tunggal karena berasal dari satu pasang. Ya, satu elektron dari H, satu elektron dari Cl. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Malu-malu ya. Nah, baik kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa interupsi nanti kalian ya kalau ingin bertanya. Akan saya jelaskan nanti. Lanjut. Nah, kita lihat ikatan kovalen tunggal pada H2O. Ya. Jadi kalau ini kita lihat, karena H2O maka hidrogennya itu ada 2. Jadi hidrogen yang memiliki elektron valensi 1 disimbolkan dengan Lewis kali atau X, ya, berikatan dengan oksigen yang memiliki struktur Lewis dengan elektron valensi 6, ya. Kemudian lagi berikatan dengan hidrogen yang memiliki 1 elektron valensi. Nah, ketika mereka mendekat, ya, maka terlihat ya bahwa yang namanya oksigen itu meminjam 1 elektron dari hidrogen sebelah kiri dan oksigen meminjam 1 elektron dari hidrogen sebelah kanan. Begitu. Jadi oksigen telah mencapai struktur oktet sementara hidrogen mencapai struktur duplet. Begitu ya. Yang angka 1 pada hidrogen sebelah kiri sebelum tanda panah
itu menandakan bahwa itu jumlah elektron valensi. Ya. Kemudian yang 2 dengan 6, bukan 26 itu, tapi 2.6, jadi dia elektron valensinya 6. Makanya 6 ditampakkan pada oksigen yang dikelilingi oleh Lewis sebanyak 6 buah. Kemudian angka 1 lagi pada hidrogen. Begitu seterusnya prosesnya. Itulah pada konfigurasi elektronnya ya. Jadi kita lihat tuh di situ ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen tunggal. Jadi ikatan kovalen tunggal kalau kita lihat itu antara hidrogen dengan oksigen. Yang satunya Lewis titik, yang satunya Lewis kali. Maka itu tetap satu pasang. Berikutnya pada hidrogen yang sebelah kanan, yang satunya Lewis titik, yang satunya Lewis kali. Itu juga satu pasang. Karena satu pasang, kalau kita tarik itu hanya berupa satu strip. Ya, disitulah ikatan kovalen tunggal. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut. Berikutnya contoh ikatan kovalen rangkap 2 pada O2, pada struktur molekul O2. Kita tahu bahwa oksigen memiliki nomor atom 8 jika diuraikan menjadi 2 dan 6. Berarti 6 merupakan elektron valensi. Maka oksigen ya dikelilingi oleh 6 Lewis yang berbentuk titik. Satunya lagi oksigen dikelilingi oleh 6 Lewis yang berbentuk X atau kali. Ya. Nah, ketika mereka berikatan, saling mendekat, ya, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kita lihat bahwa oksigen yang sebelah kiri jika hitung dalam lingkaran itu ada 8. Ya, 6-nya titik, 2-nya kali dapat pinjam dari oksigen yang sebelah kanan. Begitupun oksigen yang sebelah kanan, ya. 6 kali 2 titik. Tetapi mereka setelah berikatan, setelah menggunakan elektron secara bersama-sama, mereka terjadinya ikatan dan stabil. Karena ada titik 2 kali 2, maka di situ ada 2 pasang elektron yang terdiri dari 4 butir elektron, maka itulah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Untuk memperjelas ke bawah, karena titik dengan kali dilambangkan dengan 1 garis strip, titik dengan kali 1 garis strip, karena ada 2 di situ titik kali, maka ditariknya ada 2 garis strip. Nah, terlihat di situ. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2 atau biasa disebut dengan struktur alkena ini ya. Itu. Lanjut. Nah, bagaimana kalau ikatan kovalen rangkap 2 pada CO2? Ya, ini tinggal dilihat saja ya. Kalau kita lihat ini. Jadi ada C. Nomor atomnya C itu kalau kita lihat ada 6 ya, 6. Jadi 2 4 berarti. Ketika 4 elektron valensi maka titik atau Lewis mengelilingi 4 atom mengelilingi sebanyak 4 buah mengelilingi atom C. Kemudian oksigen 8 berarti 2.6 ya, 6 elektron valensi mengelilingi oksigen. Nah, karena ini dari CO2 ya, berarti O-nya ada 2. C-nya ada 1. Ingat, C sebagai atom pusat ya. C sebagai atom pusat. Kita tampak C yang berikatan dengan O ke sebelah kiri, di situ ada titik hitam, titik merah. Ada 2. Berarti ada 2 pasang. Kemudian C yang berikatan dengan O ke sebelah kanan ada titik hitam 2, titik merah 2. Berarti mereka sama-sama sepasang. Karena titik hitam dengan titik merah itu kita anggap adalah sepasang, maka kalau kita tarik garis itu akan dilambangkan dengan garis. Ya. Bisa jadi untuk membedakan juga tadi bisa menggunakan titik kali begitu. Makanya di situ CO2. C berikatan dengan O rangkap 2, C berikatan dengan O rangkap 2 ke sebelah kanannya. Ya. Jadi kunci utamanya di sini adalah bagaimana kita membuat konfigurasi elektron, setelah itu membuat struktur Lewis, baru dilakukan ikatan yang berdekatan sehingga nanti dengan penempatan yang diatur dengan penempatan berdasarkan kaidah dalam sebuah ikatan, maka itu akan terlihat apakah dia ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, atau ikatan kovalen rangkap 3. Lanjut. Contoh ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ya. Ini ada atom nitrogen ya. Nomor atom nitrogen ini sebetulnya 7 ya.
Kalau 7 kan, kalau dikonfigurasikan, kulit K-nya akan berisi 2, kulit L-nya akan berisi 5. Berarti 2 dengan 5 kan 7. Karena ini adalah N2, maka di sini kita contohkan N. Ya. Yang pertama dikelilingi oleh Lewis, sejumlah 5 yang berwarna biru muda ya. Kemudian dia berikatan dengan N, akan berikatan dengan N yang dikelilingi oleh Lewis titik yang berwarna merah ya. Maka kalau kita perhatikan N yang memiliki elektron valensi 5, ini dia belum stabil ya, belum stabil. Kalau supaya stabil dia harus menjadi 8, menjadi struktur oktet. Dengan cara apa nanti? Dengan cara meminjam atau dengan cara saling meminjam ya. Kita lihat N yang sebelah kiri yaitu memiliki 5 elektron valensi untuk menjadi 8 kurang 3 pinjam kepada N yang sebelah kanan. Berarti kalau kita lihat itu 5 pinjam 3 kan jadi 8. Begitupun N yang sebelah kanan yang memiliki Lewis yang berwarna merah ya, itu memiliki elektron valensinya di situ ada 5. Kekurangan 3 untuk menjadi 8. Kenapa harus 8? Karena 8 itu struktur oktet. Kenapa struktur oktet? Karena struktur oktet dia stabil ya. Nah, mengikuti struktur yang ada pada gas mulia gitu loh. Nah, kalau kita tarik karena di sini ada titik biru, titik merah satu pasang, titik biru, titik merah dua pasang, titik biru, titik merah 3 pasang. Berarti kalau kita tarik, nah di situ akan ada 3 garis yang mewakili dari N berikatan dengan N. Nah, inilah yang disebut dengan struktur dari alkuna ya. Contoh ikatan rangkapnya ini. Gitu. Nah, bagaimana kalau ikatan kovalen rangkap 3 pada etuna ya, pada C2H2 gitu ya. Nah, etuna itu kan C2H2 ya. Kalau ada atom H-nya 2 ya, berarti H yang satunya juga membawa elektron valensi 1 ya, yang berwarna hijau muda. Kemudian H yang satunya lagi adalah membawa elektron valensi 1 yang berwarna merah. Kemudian C-nya ada 2 C ya. Kenapa C itu dikelilingi oleh 4 titik? Karena atom C memiliki nomor atom 6. Jadi kalau diurutkan kulit K-nya 2, kulit L-nya adalah 4. Nah, 4 kan merupakan elektron valensi. Elektron valensi itu elektron yang menempati pada kulit terluar. Maka 4 tadi dijadikan sebagai simbol Lewis yang mengelilingi atom C. Itu loh. Awas itu, diingatkan. Nah, karena ada 2 ya, atom C-nya, tetapi atom C ini walaupun 2 dia sama-sama membawa 4 elektron valensi. Jadi, untuk ikatan hidrogen dengan C itu adalah merupakan ikatan kovalen tunggal atau alkana. Sedangkan untuk karbon dengan karbon, karena dia memiliki 3 pasang elektron, ya, 3 pasang di situ, maka dia termasuk dalam rantai-rantai atau deret-deret alkuna. Ya, jadi C2H2. C kalau kita lihat garis tunggal dengan H, C garis tunggal dengan H, tetapi C dengan C garis ya ikatan rangkap 3. Itu sebetulnya nampak di situ. Ya. Jadi ada pasangan elektron. Jadi kalau kita lihat ini berpasangan elektronnya ya, karena memang mereka saling melengkapi ya, saling meminjam ya, gitu, saling meminjam, saling bekerja sama sehingga tampak oleh kita menjadi sebuah ikatan rangkap 3. Nah, berikutnya adalah karena dalam tujuan pembelajaran siswa juga dituntut untuk memahami ikatan kovalen polar dengan ikatan kovalen nonpolar. Kita lihat, ikatan kovalen polar itu apa sih? Ya. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terjadi jika pasangan elektron yang dipakai bersama tertarik lebih kuat ke salah satu atom yang berikatan. Atau kepolaran senyawa akan bertambah jika beda keelektronegatifan atom-atom yang berikatan semakin besar. Kita lihat pada HCl, ya pada HCl. Contoh, pasangan elektron ditarik Cl. Kenapa Cl menarik pasangan elektron?
Karena keelektronegatipan Cl yang pertama lebih besar. Ya, gitu, lebih besar. Sehingga H ini akan tertarik oleh Cl. Ya. Nah, pada saat berikatan, walaupun membentuk ikatan kovalen, tetap di sini. Daya tarik atau kekuatan daripada atom Cl ini akan lebih kuat karena dia lebih elektronegatif untuk menarik H. Akibatnya apa? Karena dia tertarik, maka dia disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, bagaimana ikatan kovalen nonpolarnya? Ya, kalau ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen dikatakan nonpolar tidak terkutub jika pasangan elektron yang digunakan bersama tertarik sama kuat ke semua atom. Karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan pada atom-atom tersebut. Contohnya, misalnya Cl2, misalnya contohnya H2. Nah, pada molekul Cl2, ya, Cl itu kan kalau kita lihat nomor atomnya 17. Pada kulit pertama kan ada 2. Pada kulit kedua kan ada 8. Pada kulit ketiga kan ada 7. Baik Cl yang sebelah kiri yang memiliki lambang Lewis X merah ataupun yang sebelah kanan memiliki lambang Lewis titik yang berwarna biru. Itu sebetulnya elektron valensinya sama-sama memiliki 7. Ya. Berarti kalau dilihat ini, mereka ini sama-sama tidak stabil. Sama-sama belum mencapai struktur oktet. Nah, meminjam kepada Cl yang sebelah kiri. Begitupun yang kiri meminjam pada Cl yang sebelah kanan. Tetapi mereka memiliki harga keelektronegatifan yang sama. Jadi tidak ada yang menarik gitu loh. Ya. Gitu, tidak ada yang menarik, sama tenaganya antara ke kiri dan ke kanan. Kalau diibaratkan tarik tambang, 5 orang di sebelah kiri yang narik dengan 5 orang yang di sebelah kanan yang narik, itu besarnya, tenaganya, tingginya, kekuatannya sama sehingga tidak ada yang kalah. Ibaratnya draw gitu ya. Tetapi kalau ikatan kovalen polar, kalau diibaratkan tarik tambang, anak TK tarik tambang dengan petinju misalnya, ya. Jelas pasti akan kalah, akan tertarik oleh sang petinju tadi. Ya, jadi bisa membedakan mudah-mudahan ikatan kovalen nonpolar yang tidak tertarik ke salah satu kutub diakibatkan tidak terjadi perbedaan harga keelektronegatifan dari unsur, sedangkan ikatan kovalen polar, ikatan kovalen yang tertarik ke salah satu kutub diakibatkan terjadinya perbedaan harga keelektronegatifan unsur. Itu kira-kira, ya. Nah, kita lihat di sini katanya, yuk berikatan F dengan F. Kira-kira kalau mereka berikatan membentuk ikatan kovalen polar atau non polar ini? Ayo, silakan acukan tangan. Apa? Wah, Pak belum paham katanya. Saya jelasin kalau belum paham. Karena F ini adalah memiliki 7 elektron valensi di kulit terluar yang sebelah kiri, kemudian F yang sebelah kanan juga memiliki 7 elektron valensi di kulit terluar, ya, mereka saling berikatan. Karena F dengan F, maka mereka akan membentuk ikatan kovalen non-polar. Yuk berikatan, ayo, siapa takut, gitu kan. Terima kasih, thank you, Hanupis. Hatur nuhun, pisan. Baiklah, pembelajaran tentang ikatan kovalen sampai di sini. Kemudian juga untuk menutup pembelajaran ini, ya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warjukna tibahu wa arinal batila batilan warjukna tinabahu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran ya Allah, sehingga kami dapat selalu mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, bisa diterima, dan bisa dimengerti oleh siswa-siswi, terutama kelas 10. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi manfaat buat kita, menjadi tholabul ilmi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.